Hi everyone, good morning, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Oke, I hope you are better today. Aku harap teman-teman hari ini luar biasa sekali ya, dan semoga hari ini baik-baik aja. So here, today, especially for today, we will study about simple present. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang simple present. But before we continue our discussion about simple present, tapi sebelum kita mulai diskusi tentang simple present, I think it's better for us to start our class today by pray together. Jadi alangkah baiknya kalau semisal kita memulainya kelas ini dengan doa bareng-bareng ya. Oke, berdoa dimulai. Okay, the first thing that you should understand about simple present adalah, jadi poin penting yang harus teman-teman ketahui tentang simple present adalah rumusnya. The form of simple present. The form of simple present adalah apa? Oke, jadi bentuk dari simple present di sini, atau we can say that's the rule or forms, jadi rumus atau aturannya adalah the first is about the forms. Jadi rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti dengan verbs, and then followed by object. That's the basic rule of the simple present. Jadi itu adalah aturan basic, rumus dasar dari simple present. So before we continue about the rule, it's better for us to know the function of simple present. Jadi kita harus mengetahui dulu nih sebelum kita ke rumusnya. Jadi fungsi dari simple present sendiri adalah the first is to say, to express a daily activities. Jadi untuk mengungkapkan aktivitas yang terjadi tiap hari atau berulang-ulang. Or we can say that's to express general truths. Atau bisa dikatakan, bisa juga nih untuk mengungkapkan kebenaran umum. Kebenaran umum itu seperti peristiwa yang memang benar-benar terjadi kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah matahari terbit kayak gitu. So another of that there is something that always happen, that always continue happen in the next day, in the following day, and daily happen in our life. Atau sesuatu yang memang terjadi berulang-ulang di kehidupan kita. Contohnya makan. Nah, that is the simple example in our life that always happen in our life, that always happen in around our life. Jadi contoh itu adalah contoh yang memang biasanya sering terjadi di kehidupan kita berulang-ulang kayak gitu. So that is the function of simple present. And how about the role? The role is, as I said to you, seperti yang aku bilang tadi, jadi simple present rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti dengan apa? Verbs, ya. Kemudian diikuti dengan objek. Oke. So the simple one of the example, jadi contoh sederhana dan contohnya adalah she reads a book. Ya, she reads book. Jadi she reads book adalah contoh yang sangat sederhana yang harus teman-teman ketahui. Kayak gitu. Nah, if we analyze this example, jadi kalau semisal kita analisis dari contoh sederhana ini, she ini adalah subjeknya. Kemudian verbnya mana? Verbnya itu ada di reads. And then how about the object? Bagaimana dengan objeknya? Objeknya itu ada di a book tadi. Jadi kalau semisal kita bilang secara lengkap, she reads a book adalah contoh dari simple present tadi. Okay, any questions so far? No, okay. So we going to the next about the subject. Okay, subject here, subjek adalah subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia ya subjek kayak gitu. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku, a person
that do the activities. Jadi seseorang atau pelaku yang melakukan aktivitas. Kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya here, contohnya di sini adalah she, he, it. Jadi she itu kalau dia perempuan, he itu adalah dia laki-laki, kemudian it itu adalah ya udah it itu adalah kata benda, kembalinya ke kata benda kayak gitu. And then ada lagi, kemudian ada lagi we have we yang artinya kita, you kalian, they sama dengan kayak mereka kayak gitu. But there is the main rule, tapi ada aturan penting nih di sini. Ketika subjek itu berupa she, he, it, maka kata kerjanya itu harus ditambah s atau es. Nah, contohnya tadi di sini ada she reads a book. Reads-nya ini harus ditambah dengan s kayak gitu. And how about dengan subjek yang lain? Bagaimana dengan subjek yang lain? You, we, they, dan seterusnya. Nah, itu nggak ada penambahan apapun. Jadi normal. Contoh sederhananya, you read a book. Jadi kamu membaca buku. Ya udah, read-nya di sini nggak usah ditambah apa s atau es lagi kayak gitu. So that is the example of simple present and the explanation about the subject. Jadi itu adalah contoh sederhana dari simple present dan juga penjelasan dari subjek. Subjek itu tadi apa aja? Ada she, he, it, kemudian apa lagi? You, we, they. Oke, jadi itu adalah subjeknya. And bagaimana dengan kata kerja? And how about the verbs? Oke, kata kerja ya udah kata kerja gitu aja. Nah, kata kerja di sini as I told you, seperti yang aku bilang tadi ya, verb itu depend on the subject. Jadi kata kerja itu tergantung dari subjeknya. Kalau semisal subjeknya itu she, he, it, so the verb should be add s or es. Jadi kalau semisal subjeknya itu she, he, it, maka kata kerjanya pun harus ditambah dengan s atau es. Ya, contoh sederhananya yang tadi aku bilang tadi, she reads a book tadi, maka kata kerjanya itu harus ditambah s kayak gitu. Oke, nyambung ya teman-teman sampai sini? Oke, good. And then here we will continue over the object. Oke, objek di sini apa? Objek ya udah, objek itu adalah sasaran pekerjaan. Ada sesuatu yang dijadikan sasaran dari pekerjaan. Kayak gitu. That is the meaning or the definition of the subject in bahasa. And how about English? In English, object is something that to be a victim of the subject. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang menjadi korban atau menjadi sasaran dari subjek. Kayak gitu. Nah, contohnya tadi she reads a book. Book ini, kata book ini itu adalah menjadi sasaran pekerjaan pada subjeknya tadi yang berupa she. Kayak gitu. Oke, is it clear for you? Okay, good. So, do you have any question or not? Okay, if you don't have any question for me, and I think that's all for today, and I do hope for the next meeting, we continue our study about present continuous. So, please prepare yourself, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.